Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, bakal jemaat Curug dan pos jemaat Tiga Raksa yang dikasih Tuhan. Sebelum memulai kebaktian secara online, mohon diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Untuk kenyamanan beribadah Anda, pilihlah tempat dengan suasana yang tenang. Gunakanlah perangkat yang hanya untuk mengakses link kebaktian. Jika menggunakan perangkat telepon seluler, ubahlah menjadi mode silent. Perhatikan waktu, hari, dan jam kebaktian, serta pastikanlah hadir sebelum kebaktian dimulai. Jemaat dan simpatisan dimohon untuk mengikuti rangkaian kebaktian secara menyeluruh, serta dapat menyiapkan diri terlebih dahulu dengan bersaat teduh sebelum kebaktian. Selamat mengikuti kebaktian. Tuhan memberkati. Selamat pagi jemaat yang Tuhan kasihi. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah minggu secara online. Sebelum ibadah dimulai, saya akan membacakan warta lisan. Majelis Jemaat GKI Sutopo mengucapkan selamat mengikuti kebaktian umum secara online pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Kebaktian Minggu secara terbatas di gedung gereja atau on-site di GKI Sutopo, Bajam Curug dan Tiga Raksa rencana akan dilaksanakan pada tanggal 13 September 2020 dengan protokol yang ketat dengan jadwal sebagai berikut. GKI Sutopo pukul 6.30 dan 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal diatur per wilayah. 2. Bajam Curug dan pos Tiga Raksa pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi jemaat dan simpatisan yang tidak dapat mengikuti kebaktian di gedung gereja, masih bisa mengikuti ibadah secara live atau online pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat melalui link YouTube multimedia GKI Sutopo. Pelayan kebaktian. Kebaktian umum minggu secara online tanggal 30 Agustus 2020 pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat dilayani oleh Pendeta Jimer LG Saragi. Sekolah Minggu Online. Kami menginformasikan bahwa jemaat dan simpatisan GKI Sutopo
Bajam Curug dan Pos Tiga Raksa dapat mengikut sertakan anaknya dalam sekolah minggu secara online mulai tanggal 5 Juli 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Anak GKI Stopo dengan jadwal sebagai berikut. Kelas kecil pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat melalui kanal YouTube multimedia GKI Stopo. Dengan jadwal kelas besar pukul 11.30 melalui Zoom meeting. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan pada hari Rabu 9 September 2020 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di GKI Stopo Tangerang akan dilaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan bagi Bob Andrew Humala Marpaung, anggota GKI Stopo, dengan Febriani Vicenza Sitompul, anggota GKI GMM, dilayani oleh Pendeta Jimer LG Saragi. 2. Pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, di GKI Stopo Tangerang akan dilaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan bagi Willy Sudirman, anggota GKI Stopo, dengan Catherine, katekisan GKI Stopo, dilayani oleh Pendeta Vence Ferdinand Markus. Namun apabila ada di antara saudara-saudara yang belum dapat menyambut karena alasan-alasan yang berdasarkan Alkitab dan tata gereja GKI, agar keberatan disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat sebelum tanggal 6 September 2020, agar masalah dan dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Persembahan diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan GKI Stopo, Bajam Curug dan Pos Jemaat Tiga Raksa bahwa selama libur kebaktian, jemaat GKI Stopo tetap dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening GKI Stopo, Jemaat GKI Stopo Bajam Curug melalui rekening Bajam Curug, dan Jemaat GKI Stopo Pos Jemaat Tiga Raksa melalui rekening Pos Jemaat Tiga Raksa, atau dapat mengumpulkan di amplop dan diserahkan pada saat ibadah bisa dilaksanakan kembali di gereja. Persembahan transfer. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk persembahan yang terus mengalir melalui transfer. Untuk pengelolaan administrasi keuangan gereja, Majelis Jemaat menghimbau untuk menambah kode angka di belakang nominal persembahan yang Bapak atau Ibu transfer sebagai berikut. Angka nomor 5, persembahan ibadah hari Minggu. Angka nomor 6, persembahan bulanan. Angka nomor 7, persembahan syukur. Angka nomor 8, persembahan perpuluhan. Angka nomor 9, persembahan tahunan atau hari Pentakosta. Contoh, nominal persembahan ibadah minggu Rp100.000. Saat melakukan transfer, Bapak Ibu tambahkan angka 5 di belakang nominal persembahan menjadi sebesar Rp100.005. Peduli kasih. Majelis Jemaat GKI Stopo memberitahukan bahwa telah dilaksanakan pembagian bantuan kepada jemaat maupun simpatisan dan warga di lingkungan gereja yang terkena dampak virus COVID-19. Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dapat mengirimkan bantuan melalui rekening Peduli Kasih Bank BCA KCP Modern Land nomor 108 164 1949 atas nama CH Partini dan Sri Rohani. Himbauan. Jemaat yang terkasih, kami juga menghimbau untuk kita tetap di rumah kecuali terdapat hal yang penting. Selalu memakai masker, menjaga jarak atau social distancing, tetap bersemangat dan selalu menjaga kesehatan. Demikian warta jemaat hari ini. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca pada warta jemaat digital. Tuhan memberkati.
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita mulai ibadah kita. Saya mengundang jemaat untuk berdiri dan kita memuliakan Tuhan dengan pujian PKJ 7 ayat 1 sampai dengan 3. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita mendasari ibadah kita dengan pengakuan bahwa kebaktian hari Minggu ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara, tema kebaktian pada minggu ini adalah memahami yang dipikirkan Allah. Nats yang mendasari Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sadar bahwa seringkali kita lalai untuk menjalankan perintah-Nya, menyimpang dari kebenaran Tuhan dan melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji. Maka dari itu, mari kita memohon pengampunan di hadapan-Nya. Kepada jemaat diberikan kesempatan untuk menyampaikan doa secara pribadi. Ya Tuhan Allah Bapa kami, inilah anak-anak-Mu yang telah mengaku akan segala dosa dan kesalahan. Ampunilah kami dan sucikanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, atas kasih-Nya kepada manusia, Tuhan telah mengorbankan diri-Nya untuk menebus dosa manusia. Untuk itu, marilah kita berdiri dan menyambut firman-Nya yang terambil dari Roma 12 ayat 2 sampai dengan 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di hatiku ya Yesus,
Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang jaman. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milik-Mu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kami boleh kembali berjumpa dengan Tuhan melalui persekutuan kami, ibadah kami, baik di rumah, dimanapun kami berada, sehingga kami tetap melaksanakan kesetiaan kami, ketaatan kami kepada Tuhan. Seminggu kami boleh Engkau berikan kesempatan melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Kami kembali kepada Tuhan agar kami beroleh kekuatan baru, semangat baru, pikiran baru untuk kami menjalani kehidupan yang Tuhan berikan dalam minggu ini. Untuk itu Roh-Mu yang kudus kiranya menolong kami dalam kami membaca mendengarkan firman Tuhan. Terlebih, jangan biarkan pikiran kami sendiri ya Tuhan, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus Tuhan, kami dapat memahami pikiran Tuhan dalam hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan, bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 28.
pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan kita pada hari ini agak susah-susah gampang, saudara-saudara. Sebab memahami apa yang dipikirkan Allah adalah tidak mudah. Jangankan Allah, kita memahami pikiran suami kita, istri kita, anak kita, teman kita, itu pun sekali kita sudah dekat juga tidak mudah. Apalagi kalau kita dalam memahami orang lain memakai standar kita, memakai pikiran kita, seolah-olah apa yang kita pikirkan itu menjadi patokan dasar bagi orang lain. Dan hal itu pun sering terjadi kita pakai kepada Allah, yang mana kita seringkali memakai pikiran kita sendiri untuk memahami pikiran Allah. Nah, kalau memakai pikiran kita, biasanya susah untuk ketemu, susah untuk kita bisa klik. Karena kita berpusat kepada pikiran kita sendiri, patokannya kita sendiri. Padahal yang diminta kepada kita, tema kita pada hari ini, memahami yang dipikirkan Allah. Nah, jadi kalau orang hanya memakai pikirannya yang menjadi patokan untuk orang lain, saudara-saudara, ini agak sedikit mengganggu kita. Kenapa mengganggu? Jadi kalau orang hanya mau memikirkan dirinya sendiri, maka orang yang memakai pikirannya sendiri untuk dirinya sendiri, maka orang itu hanya menginginkan kepentingannya sendiri. Silahkan kalau saudara ketemu orang yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, entah dalam masyarakat, keluarga, teman, kita pasti bilang sebel melihat orang itu. Nah, jadi kalau kita hanya menginginkan kepentingan sendiri untuk kita boleh tonjolkan, bukan kepentingan Tuhan, nah menurut saya ini sering terjadi. Coba
bila saudara-saudara berdoa, saudara meminta kepada Tuhan. Yang sederhana, saudara-saudara, mungkin susah saat ini ekonomi bergumul. Pasti kita begini doanya, Tuhan tolong kami. Kalau saya mungkin tolong saya nggak punya uang, pikirannya itu. Tuhan tolong saya sakit, saya dengan Bu Partini, Tuhan tolong sakit kaki kami. Yang kita pikirkan adalah sakit kaki saya. Nah sekarang kalau kita berdoa hanya untuk itu saja, berarti kan kita menyampaikan untuk kepentingan kita. Coba kalau Tuhan bilang begini, andai kata saya Tuhannya, Ibu Partini adalah yang minta, Tuhan kaki saya ini. Saya bilang gini, Bu Partini sakit untuk kepentinganmu atau kepentinganku juga? Nah biasanya kalau kita yang lain atau Bu Partini contohnya, kalau dia minta supaya kakinya hanya ya sembuhkan, maka ia tidak melihat kepentingan Tuhan. Padahal waktu kita sakit, waktu kita susah, waktu kita bergumul, ada kepentingan Allah yang harus terjadi pada kita. Nah jadi kalau mungkin sakit kaki kita, kalau ada kepentingan Tuhan, dia pasti enjoy, menikmati. Jadi tidak semata pikiran kita, kepentingan kita. Kalau kepentingan kita, kita egois. Maka kalau kepentingan kita sendiri, kepentingan Tuhan tidak ada. Nah saudara-saudara, mungkin hal-hal lain juga ada. Mari kita lihat bacaan kita, saudara-saudara. Sudah sering kali bacaan ini disampaikan kepada kita. Isinya Yesus menyampaikan tentang penderitaannya. Ada 3 kelompok. Ia akan menderita karena ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Bahkan bukan saja mereka ditolak, bukan saja mereka menolak Yesus, tetapi membunuh Yesus. Nah, jangan sampai di situ aja. Yesus menyampaikan, aku akan ditolak atau dibuat menderita oleh pihak tua-tua, para imam kepala dan juga ahli Taurat, dibunuh, tetapi aku juga akan bangkit. Jadi ada kepentingan Tuhan di sana, kepentingan Bapaknya di sana. Nah, Petrus mengajar kita hari ini, saudara-saudara. Mungkin Petrus ini saya, Petrus Saragi. Mungkin Bapak Ibu yang lain menjadi Petrus. Petrus ini yang dekat dengan Tuhan. Coba perhatikan, saudara-saudara. Ketika Yesus bicara depan banyak orang tentang penderitaannya, tiba-tiba Petrus menarik Yesus dari kerumunan itu. Bahkan menegur. Siapa sih Petrus kok berani amat? Kok seolah dia pengen tampil lebih eksis daripada Yesus? Lebih hebat daripada Yesus? Kepentingan apa yang dimiliki Petrus, saudara-saudara, sampai berani menarik dan menegur Yesus? Makanya kan ada juga begini. Kalau pernah kita ditegur orang bersalah, kenapa kita benci kepada yang menegur? Karena kita melihat kepentingan kita sendiri. Saya dihina, saya dicerca, saya dimaki, saya ditegur. Padahal ketika saat ini coba, kalau kita melihat kepentingan Tuhan di dalam kesalahan kita, bukankah itu tanda sayang? Nah, Petrus menarik ke samping, tentu ada kepentingan, saudara-saudara.
Yang Petrus tutup dengan rapih. Ya kadang kita sama. Kadang kita bisa kayak Petrus ini seolah-olah kita hebat. Seolah-olah Petrus ini mengedepankan kepentingan Tuhan. Seolah-olah kita rajin, kita melayani hebat. Seolah-olah kita setia, kita tunjukkan. Tapi hati-hati, jangan-jangan Yesus berkata kepada kita, "Nyala kau iblis." Ada kepentingan Petrus di sana, saudara-saudara, dan dia berani berbicara menegur Kristus seolah-olah dia lebih hebat, lebih mampu, lebih sanggup daripada Yesus. Yang pertama kepentingannya, mungkin orang tidak lihat, hanya Petrus yang tahu. Jadi kalau hanya kepentingan kita saja kita bawakan, tidak pernah kita memikirkan kepentingan Allah. Dan Yesus tahu. Yaitu Petrus yang pertama mau mengatakan begini, kalau engkau menderita Tuhan, nanti aku ikut menderita. Berarti kan Petrus menolak menderita. Petrus tidak mau susah. Petrus tidak mau capek. Petrus tidak mau kehilangan pamor. Coba seringkali juga kalau kita melayani kita pakai banyak alasan-alasan. Seperti Petrus, demi kepentingan kita, bukan kepentingan Tuhan. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Wah, jadi kayak penasehat Petrus ini kepada Yesus. Motivasi alasan Petrus bahwa ia tidak mau menderita. Bahasanya enggak mau capek melayani. Nah yang kedua saudara-saudara, bahwa ketika Petrus mengatakan kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu, sekali-kali tak akan menimpa engkau. Petrus punya alasan, kalau Yesus nanti mati, maka saya ikut mati. Tidak berani menanggung resiko. Ada kepentingan politis daripada Petrus. Ada kepentingan mungkin safety, keselamatan. Ada mungkin kepentingan yang lain, tidak kepentingan teologis. Jadi Petrus berlindung di bawah ungkapannya itu. Sederhananya, kalau kita pernah menolak pelayanan kita, apapun jawabannya, jujur kayak Petrus, Tuhan tahu. Sekalipun banyak alasan. Mungkin kita nggak pernah mengatakan, nyala kau. Tidak. Tapi ini membuka diri kita, saudara-saudara, betapa pintarnya Petrus ini. Seolah-olah nanti kalau Yesus nanti mati nggak ada pengikutnya. Bahasa benteng keok. Maka dia nggak punya lagi pekerjaan, nggak punya tempat lagi untuk mungkin dia bisa melayani. Maka dia bicara seperti itu, saudara-saudara. Jadi Petrus memahami Allah dari pikirannya tadi, kepentingannya. Makanya saya sering bilang, saudara-saudara, kalau kita ke gereja itu kepentinganku atau kepentingan Tuhan? Anda berdoa kepentinganku atau kepentingan Tuhan? Jadi kalau kepentingan Tuhan, maka kepentingan kita itu kita sampingkan. Kita masuk kepada menunduk kepada kepentingan Allah. Berarti membuang ego. Petrus pintar menutup akan identitasnya. Nah, orang yang seperti itu, saudara-saudara, maka disebut oleh Yesus adalah batu sandungan. Orang yang tidak dapat memahami Yesus tapi tampil seolah dia dapat, seolah-olah hebat. Yesus bilang, kau menjadi batu sandungan bagiku.
engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Memang tidak mudah, saya bilang tadi. Dimana kecuali kita memang hanya dengan iman dan menundukkan diri kita di hadapan Allah. Seringkali kalau manusia kan nggak puas dia kalau pikirannya nggak kesampaian gitu loh. Harus kesampaian dulu pikirannya. Jadi orang-orang seperti Petrus itu adalah orang-orang yang penghalang, menjadi sandungan, orang yang jatuh, menjatuhkan orang lain. Maka saudara-saudara, Yesus mengatakan, setelah Yesus mengatakan, iblis kau. Yesus enggak sekedar mengatakan iblis kau, tidak. Tetapi dia memberikan satu masukan kepada kita. Membuka apa yang dalam pikiran Petrus. Yaitu bacaan kita ayat 24. Jadi setiap orang masih punya kesempatan, saudara-saudara. Kalau sudah tahu salah, jangan kekeh di dalam salah itu. Sebab kalau salah itu kita tutupi, maka akan muncul kesalahan berikutnya. Setelah itu, setelah dia ya tanda kutip ya, mungkin malu juga Petrus di depan orang banyak. Nyahlah kau iblis. Mungkin dugaannya salah. Mungkin dugaannya kalau dia ngomong gini, pasti Tuhan ngangkat-ngangkat saya nih. Ternyata tidak. Maka ada 3. Yang pertama Yesus katakan kepada orang, Petrus, Jimer, yang lain semua, kita stop. Kalau mau ikut saya, yang tentang menderita tadi, kamu siap dengan segala resiko. Dia mengatakan menyangkal diri. Jadi pikiran Petrus tadi harus disangkal oleh dirinya sendiri. Yang kedua adalah memikul salib. Lalu yang ketiga, mengikut Yesus. 3M. Mudahkah menyangkal diri? Tidak. Butuh waktu, butuh proses. Petrus sampai 3 kali menyangkal terus. Kita nggak tahu udah berapa kali menyangkal. Jadi mari kita bersama-sama, kalau ingin kita bersama-sama Yesus menderita dan juga melayani, sangkal diri kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pikiran kita. Lalu tundukkan hati pikiran kita pada Tuhan. Jadi kalau orang yang menyangkal diri, ia akan melihat ada kepentingan Tuhan. Ada pikiran rencana Tuhan dalam dirinya. Jadi tidak melulu rencana kita. Tidak melulu kepentingan. Bukan kita nggak perlu ada kepentingan, punya. Tetapi kalau kita memahami pikiran Tuhan, mendahulukan kepentingan Tuhan, kita nggak pernah kecewa dengan kepentingan kita. Sekalipun belum terjawab. Karena kalau kepentingan Tuhan itu ada, kita itu ada bersama dengan Tuhan. Lalu yang kedua, memikul salib. Kalau kita sudah menyangkal diri, mendahulukan kepentingan pikiran Tuhan, apapun yang kau alami, mau melayani kapan saja, sewaktu beban berat, sewaktu sakit, sewaktu susah, pasti ada yang bisa dilayani kalau mendahulukan kepentingan Tuhan. Jadi jangan dibuat alasan yang paling utama. Tuhan tahu. Maka yang ketiga, saudara-saudara, adalah mengikut Yesus. Sudah menyangkal diri, sudah kita memikul salib, mari hilangkan alasan-alasan motivasi yang dialami oleh Petrus. Tetapi mulai dengan apa yang kita tahu, yang kita lihat, kita imani tentang rencana dan pikiran Allah kepada kita. Saya simpulkan begini, saudara-saudara. Dalam hidup ini banyak orang punya kepentingan. Di gereja, pelayanan, di rumah tangga, di pekerjaan, di masyarakat.
Tapi kita diingatkan, ingin memahami pikiran Allah adalah ketika kita mulai dalam hidup saya ada kepentingan Tuhan. Itu egois akan hilang. Nah, kalau kepentingan Tuhan yang ada pada kita, kita yakin kepentingan kita itu diberkati oleh Tuhan. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli, dan hendaklah kita masing-masing mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, kami turut bersyukur untuk saudara-saudara kami yang bertambah usianya pada hari ini maupun juga dalam 1 minggu ini. Dengan bertambahnya usia mereka, mereka yakin dalam rencana kehendak Allah bagi mereka, kepentingan Allah, maka mereka boleh bertambah kasih, hikmat, dan berkat Tuhan yang sediakan bagi mereka, terutama kesehatannya Tuhan. Dan kami juga mendoakan jemaat kami yang membutuhkan pertolongan karena sakit, baik yang di rumah sakit, Bapak Parijo, dan juga jemaat-jemaat kami yang lain yang sedang mengalami penderitaan sakit ya Tuhan. Tangan kasih-Mu Tuhan menolong mereka, menjamah mereka, sehingga dengan Engkau yang menjamahnya, mereka yakin sekalipun dalam sakit ada kepentingan Tuhan terjadi di dalam kepentingan mereka, sehingga mereka mempunyai sikap menghadapi sakit dengan tetap bersyukur, berharap, dan juga bersemangat di dalam Tuhan. Kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat kami yang sakit. Tuhan melawat dan Tuhan memberkati mereka. Bapa Surgawi, kami juga berdoa, jemaat kami yang saat ini sedang di dalam kedukaan, mohon penghiburan Tuhan untuk keluarga almarhum Bapak Paber Tampu Bolon, baik istrinya Felix dan Ferdinand, anak-anak mereka. Engkau juga senantiasa Tuhan
memberikan kekuatan, penghiburan dan semangat, sekalipun tanpa suami dan juga tanpa ayah. Mereka yakin ketika melihat rencana kepentingan Tuhan, Tuhan yang akan memelihara, memimpin keluarga mereka, baik dalam kebutuhan hidup maupun pekerjaan serta pendidikan anak-anak. Juga kami memohon kekuatan penghiburan Tuhan untuk keluarga Bapak Penatua Agus Wahyu Utomo. Ketika ibu mertua daripada Pak Agus di Sragen, Engkau panggil ke pangkuanmu Tuhan. Baik keluarga mertua maupun juga keluarga Pak Agus dan anak-anak yang saat ini menuju dan berada di Sragen. Kiranya Tuhan juga Engkau memberikan penghiburan, kekuatan, dan semua boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Kristus ketika kami juga berdoa mohon kesembuhan bagi orang-orang yang saat ini terkena virus corona. Tangan kasih-Mu menjamah dan juga menolong mereka di dalam kegelisahan dan ketakutan. Dan kuasa Tuhan memberikan mereka semangat dan kesembuhan ya Bapa, baik melalui obat-obatan maupun juga para tim medis. Apa yang mereka butuhkan, tangan kasih Tuhan melengkapi. Dan terlebih para tim medis yang terus berjuang tak gentar di baris depan agar mereka yang terkena virus boleh mengalami kesembuhan. Maka biarlah Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kesukacitaan bagi para tim medis yang terus memberikan pertolongan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ketika setiap kami memiliki pergumulan, kesusahan, baik keluarga kami sendiri, anak-anak kami, menantu maupun cucu kami, di dalam kesusahan mereka sendiri. Kiranya ketika ada kesusahan itu tidak membuat mereka hanya untuk kepentingan mereka sendiri, untuk datang kepada Tuhan. Tapi ketika melihat kepentingan Tuhan yang lebih utama, mereka tidak pernah takut dan khawatir dan kecewa. Mereka yakin ada Tuhan yang memberikan jalan terbaik, waktu yang terbaik, cara yang terbaik yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami yakin Tuhan, karena Kau adalah Allah kami. Ampuni kami ketika kami senantiasa mengandalkan kepentingan kami setiap hari, bukan kepentingan Tuhan. Terima kasih Kristus, berkati pekerjaan kami, usaha kami, sehingga dengan pekerjaan itu pun kami tetap boleh beroleh kecukupan hidup yang Tuhan sediakan. Dan bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan tolong dan bukakan jalan bagi mereka. Bagi yang berdampak ekonomi karena corona, biarlah kami juga boleh saling tolong menolong, dan mereka tetap bersemangat berpengharapan. Tetap ada kepentingan Tuhan di sana. Terima kasih Kristus. Kami menyerahkan juga hari esok kami, keluarga kami, pendidikan kami, pekerjaan kami, harapan kami. Kiranya Tuhan juga Engkau memberkati Bapak. Dan orang tua kami lanjut usia, baik yang bersama dengan kami, yang jauh daripada kami. Kiranya Engkau juga menjaga mereka Tuhan tetap sehat, kuat. Jauhkan daripada virus corona. Dan Engkau senantiasa memelihara hidup mereka. Semangat dan sukacita ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Bapa Surgawi, ketika rencana kami gerejamu ini GKI Sutopo bakal jemaat Curug dan Tiga Raksa
akan memulai ibadah di gereja pada tanggal 13 September bukanlah hal yang mudah bagi kami. Dengan kami bersabar dan terbatas, dengan kami mengikuti protokol kesehatan, agar kami menjadi jemaat yang memutus rantai, tidak membawa virus, tidak menjadi penyalur virus. Maka biarkanlah kami dalam membaca pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, bukan kami yang paling utama. Sehingga setiap ibadah-ibadah kami nanti, kami boleh berjalan dengan baik yang Tuhan kehendaki. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkaulah kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, marilah kita memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagaimana nas firman dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita bawakan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, atas berkat Tuhan yang telah Kau limpahkan kepada kami semua. Kini tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan syukur kami. Kiranya juga Tuhan senantiasa memberkati kita semua, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk persembahan syukur kami ini. Dan berkati tangan-tangan yang telah memberinya Tuhan, dan berkati juga Tuhan tangan-tangan yang telah Tuhan pakai untuk mengelolanya, supaya mereka takut akan Tuhan dan mau layak di hadapan-Mu. Doa ini kami panjatkannya ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
aku, tetapi hanya Kristus dalam segala perilaku hidupku. Bukan aku, tetapi hanya Kristus dalam segala ucapan tingkahku. Tuhan, diriku telah Kau rai, Kau hapus dosaku. Tiada yang lebih berman, Kau hidup dalamku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Atas nama Jemaat Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih pada Pendeta Jimir LD Saragi yang telah melayani ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih kepada pemusik, pemandu pujian, pada tim multimedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.